Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah anime, yang bukan dari Jepang, melainkan anime dari China. Anime ini berjudul Spare Me Great Lord. Tanpa basa-basi kita mulai saja alur ceritanya. Cerita dimulai pada tengah malam diiringi hujan yang cukup lebat, di mana di sana terlihat seorang ibu yang menggendong bayinya, dan nampak sedang bersembunyi dari kejaran seseorang. Kebetulan ia bertemu dengan seorang wanita, dan menitipkannya sebentar padanya. Namun sang ibu itu tak kunjung kembali. Cerita pun berlalu ke 18 tahun kemudian. Bayi yang dititipkan tadi, sudah tumbuh dewasa. Ia bernama Lusu. Lusu membawa adiknya ke pasar malam. Adiknya bernama Xiao Yu. Mereka yang sedang berjalan di pasar malam pun banyak mendengar orang membahas tentang kekuatan super, yang menjadi berita viral saat itu. Namun Lusu yang mendengar itu pun menganggap itu hanya sebuah candaan, dan tak mempercayainya, hingga mereka menonton suatu pertunjukan sirkus. Yang ia merasakan sesuatu yang berbeda dari kalung pemberian ibunya. Ia pun sadar bahwa itu bukanlah sulap, melainkan orang tersebut menggunakan kekuatan mengendalikan api. Ia pun merasa penasaran, yang membuatnya mengintip dari belakang panggung. Alangkah terkejutnya ia saat ada orang yang menembak ahli sirkus sebelumnya. Akibat hal itu mereka ketahuan saat tengah bersembunyi. Beruntung orang-orang tersebut tidak curiga, dan membiarkannya begitu saja. Namun dari kejadian ini, Lusu menyimpulkan bahwa orang yang berjubah hitam tadi adalah pemburu manusia berkekuatan super. Lusu adalah orang yang sangat miskin, dan juga penyakitan. Dari dulu ia selalu dibuli, namun ada Xiao Yu yang selalu perhatian padanya. Itulah mengapa Lusu menganggapnya sebagai semangat hidupnya. Saat ia tengah melamun, ia malah ditabrak oleh sebuah truk, yang membuatnya bercucuran darah di kepalanya. Akan tetapi kalung pemberian ibunya itu merespon dan membuat dirinya sembuh. Karena bercucuran darah, ia langsung bergegas kembali ke rumah, dan setibanya di rumah, ia dikagetkan dengan sebuah layar yang muncul dari tangan kirinya. Ia sangat bahagia, karena tahu bahwa ia memiliki kekuatan yang ia miliki adalah spin kehokian. Ia dapat memutar spin itu dengan poin yang ia dapat dari emosi orang lain. Singkat cerita, ia terus mencoba spin itu walau selalu gagal, hingga pada poin terakhir ia mendapatkan barang yang langka, yang memberinya kekuatan. Tak lama kemudian terdengar ledakan dari jauh. Lusu pun penasaran lalu mengintipnya, yang ternyata itu adalah kelompok jubah hitam, namun ia malah ketahuan saat sedang bersembunyi. Akan tetapi Lusu beralasan sedang mengambil obat, yang membuatnya tidak dicurigai. Saat kembali ke rumah, malah terdengar orang yang terjatuh dari atap. Lusu menyadari bahwa orang itu punya kekuatan. Lusu berencana meninggalkannya, namun ia terbangun dan meminta tolong pada mereka, tetapi Lulus menolaknya dan terus menjahilinya, yang membuat orang itu marah dan menyambarkan api pada Lusu. Anehnya Lusu tidak kenapa-napa, seolah-olah Lusu menetralkannya. Setelah kejadian itu, Lusu mencoba membeli sebuah pil dari portal miliknya. Dan kekuatannya kini meningkat secara drastis. Karena hidupnya sangat miskin, Lusu selalu berjualan sambil ia bersekolah. Tak jarang ia selalu dihujat oleh teman-temannya. Saat di sekolah, terdapat kejadian heboh sebab ada orang yang terbangkitkan, atau bisa disebut orang yang mendapat kekuatan. Setelah keributan itu sudah selesai, Lusu pun kembali ke kelas. Dan kaget melihat petugas mengambil darah secara besar-besaran. Lusu pun yakin bahwa itu untuk mengetahui seseorang yang terbangkitkan atau tidak. Ia pun pulang dan melihat kondisi Xiao Yu yang sedang sakit. Ia pun berpikir untuk menggunakan pil penyembuhan. Ia pun mendapatkan pil itu dan memberikan ke adiknya. Kini adiknya sehat seperti sedia kala. Keesokan harinya, hasil dari pemeriksaan darah kemarin pun keluar, dan rupanya banyak yang terbangkitkan, dan sekolah Lusu pun kini menjadi sekolah khusus yang mana gurunya adalah para si jubah hitam. Banyak yang kaget saat tahu bahwa Lusu juga adalah orang yang terbangkitkan. Saat itu pula ada seorang murid baru yang bernama Jiang Sui. Orang-orang yang terbangkitkan dikumpulkan di suatu ruangan rahasia.
Pertama-tama mereka akan dikualifikasi seberapa besar level yang mereka dapati. Ternyata Lusu hanya di tingkat F atau yang paling rendah, hal itu lagi-lagi menjadi bahan ejekan baginya. Pada malam harinya, setelah mengumpulkan poin dari emosi orang-orang, akhirnya Lusu pun memutar spinnya, dan mendapatkan barang misterius. Namun sayangnya barang tersebut masuk ke tubuh adiknya, dan membuat adiknya juga menjadi orang yang terbangkitkan. Besok harinya saat Lusu ingin berjualan, ia melihat tetangganya yang sedang berlatih pedang. Orang itu menawarkan Lusu untuk mempelajarinya, namun Lusu mengacuhkannya begitu saja. Lantas ia pun kembali beraktivitas seperti biasanya, hingga pada akhirnya ia berhasil mengumpulkan poin, dan mendapatkan sebuah pil yang mana ia mendapatkan kekuatan pedang. Namun sayangnya ia sama sekali belum tahu bagaimana cara ilmu berpedang. Pada suatu malam, para jubah hitam datang ke kediaman tetangganya, yang ternyata tetangganya adalah senior para jubah hitam. Karena tahu tetangganya adalah orang yang hebat, Lusu pun minta untuk diajari ilmu berpedang. Singkat cerita Tuan Li pun menerimanya, dan latihan pertamanya adalah menggunakan beban yang sangat berat, namun Lusu dengan mudah mengangkatnya. Lusu pun lanjut ke tahap kedua, yang mana cara menyalurkan energi pedang, dan Lusu pun mulai latihannya. Setelah selesai latihan, Tuan Li menyuruh agar kekuatan miliknya digunakan untuk menolong orang. Suatu ketika, muncullah murid terbaik dari Tuan Li, yang juga merupakan anggota jubah hitam. Ia datang untuk mengajak Tuan Li bergabung ke kelompok jubah hitam kembali. Tetapi Tuan Li menolaknya dan pergi begitu saja. Lalu pada suatu malam, Lusu dan adiknya mengecek level mereka, di mana sang adik berada di level A, sedangkan Lusu heran kenapa miliknya berbeda dari yang lain. Ia menduga kekuatannya berada di atas level A, dan ia tetap merahasiakannya. Mereka berdua pun menguji kemampuannya. Suara ledakan pun terdengar dari kejauhan. Mereka pergi untuk melihatnya bersama-sama, yang ternyata itu adalah pertarungan antara kelompok jubah hitam melawan orang-orang terbangkitkan, berlevel sangat tinggi. Kakak beradik ini pun siap untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sesungguhnya. Namun sebelum itu Lucu ingin memantau kekuatan musuh terlebih dahulu, dan pertarungan pun dimulai. Setelah itu Lusu pun ingin menguji kekuatannya. Ternyata ia dengan mudah mengalahkan mereka semuanya. Lusu pun berpikir untuk memanfaatkan kejadian itu, dengan cara memanggil Xiao Yu untuk datang ke sana. Lusu menyuruh adiknya mengambil roh salah satu orang di sana, kita ke kelompok jubah hitam, yang mana mereka mewaspadai si orang misterius yang telah mengalahkan musuh dengan mudah. Kelompok jubah hitam tidak mengetahui bahwa itu adalah Lusu, karena Lusu menggunakan bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Mereka berencana untuk menangkapnya, karena ia sangat berbahaya. Kini jualanan Lusu laku keras, yang mana ia tidak lagi menerima emosi negatif dari pelanggannya. Kemudian saat malam tiba, adiknya membuat ia kaget. Karena adiknya berhasil menghidupkan orang sudah mati, adiknya pun sangat bangga dan memamerkannya pada Lusu. Rupanya orang yang ia hidupkan itu adalah kelompok perampok. Dan adiknya mengetahui dari ingatan orang itu, bahwa orang itu sebelumnya telah menyembunyikan uang yang banyak di suatu tempat. Lantas ia mengajak Lusu untuk mengambilnya, namun Lusu tidak mau. Karena itu adalah jalan yang salah, walaupun ia tahu bahwa niat adiknya sangat baik, yaitu untuk memberikan kakaknya sebuah rumah. Lusu juga memberitahukannya bahwa jangan menggunakan kekuatan itu di sembarang tempat. Bahkan tidak ada yang boleh tahu tentang kekuatan adiknya tersebut. Lusu pun berpikir agar dapat membeli rumah, agar adiknya tidak pulang ke panti asuhan. Besoknya Lusu kembali bersekolah. Berita pun mulai ramai mengatakan bahwa orang berkekuatan mulai banyak bermunculan, dan juga muncul tempat misterius yang disebut reruntuhan, yang mana banyak energi spiritual di sana, yang memperkuat orang-orang seperti Lusu.